Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulullah amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Allah berikan kita nikmat kesehatan, Allah berikan kita nikmat aman. Sementara sebagai saudara kita, mereka tidak mendapatkan keamanan itu, dan Allah berikan kita juga nikmat bisa makan. Makanya selalu kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang bersyukur ciri-cirinya adalah dia taat. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah katakan dalam Al-Qur'an, bertakwalah kepada Allah dan kita bersyukur. Jadi orang bersyukur itu dia taat. Kalau dia taat, berarti dia tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur aku tambah nikmat. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Jemaah yang dimuliakan Allah, salawat salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pekan lalu atau beberapa hari lalu kita membahas tentang doa menjelang salat, yaitu doa yang selalu Nabi panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seorang ulama namanya Imam Tawus, beliau ketika anaknya salat selesai salat, kalau tidak membaca itu doa itu, maka beliau suruh ulang untuk salat kembali. Akhir salat kata beliau kepada anaknya, ulang salat lagi karena doanya tak dibaca. Padahal hukumnya sunnah, cuma karena untuk tarbiyah atau pendidikan kepada anaknya, maka dia suruh anaknya ulang sholat, yaitu doa yang ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kapan doa itu betul-betul didengar oleh Allah? Ayo doa asma, kapan doa itu betul-betul didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, fi dubur shalawatil maktubat. Yang pertama, fi jawfil akhir, dan yang kedua, dubur shalawatil maktubat, di akhir malam, dan yang kedua di akhir sebelum salat, di akhir salat 5 waktu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kami rasa Bapak Ibu sudah hafal doa ini. Kalau ada yang belum hafal, maka segera hafalkan. Yang pertama kemarin, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam. Rasulullah saja mesti minta perlindungan agar diselamatkan dari azab neraka jahannam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari azab neraka jahannam. Sudah kita bahas kemarin bagaimana ngerinya neraka jahannam. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa antara bahu ke bahu penduduk neraka jahannam itu jaraknya 3 hari perjalanan dengan kendaraan yang paling kencang. Yang mana badan mereka membesar, ketika masuk neraka badannya membesar. Kemudian gigi mereka, gigi geramnya sebesar gunung Uhud di neraka. Dan sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang kedua, wa min 'adzabil qabri, berlindung daripada azab kubur. Azab kubur itu ada. Orang kalau dia masuk kuburan, ternyata dosanya banyak daripada kebaikannya, dia diazab di kubur. Nabi pernah melewati 2 kuburan. Ketika itu Nabi mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Keduanya betul-betul diazab oleh Allah. Diazab karena satu, dia tidak memperhatikan ketika buang air kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatikan ketika kita PHK. Karena kebanyakan orang masuk kubur dan diazab di kuburan karena tidak memperhatikan ketika buang air kecil. Yang satu lagi namimah, mengadu domba, dan banyak lainnya. Jadi yang kedua itu. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup maksudnya apa? 2 hal, yaitu selamat dari musibah hidup. Ini maksudnya 2 hal, diri kita. Biar Allah selamatkan kita dari musibah-musibah, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Kemudian fitnah hidup bisa juga maknanya diri pertama dari diri kita secara dunia, hidup kan, dunia. Yang kedua yaitu dari fitnah terhadap agama kita. Dalam kehidupan jangan sampai agama kita bermasalah. Dalam memahami agama kita menyimpang. Akhirnya misalnya akidah dia Syiah menyimpang. Jangan sampai. Kemudian
wal mamat, dan fitnah mati. Fitnah mati dari sekian pendapat ulama maknanya adalah fitnah ketika ujian di saat orang sakaratul maut. Ketika Bapak Ibu sakaratul maut nantinya, ketika Bapak Ibu ruh Bapak Ibu mau keluar dari jasad, itu kan naiknya ke atas, lepasnya kan dari kepala. Makanya kata Nabi, ketika orang meninggal, ketika itu organ tubuh yang paling setia dengan ruh kita adalah mata. Maka ketika nanti Bapak Ibu meninggal, ini matanya mesti ke atas nih semuanya, ke atas. Kenapa? Ruh karena dicopot, ditarik dari bagian atas. Betapa sakitnya sakaratul maut dan semua orang merasakan itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjelang sakaratul maut, itu biasanya setan mengganggu. Sebagaimana Imam Ahmad dikisahkan di saat beliau menjelang wafat, Imam Ahmad terkenal ulama ahlu sunnah, paling gigih membela sunnah. Makanya gelar Imam ahlu sunnah. Beliau ini imam mazhab yang keempat. Pokoknya di zaman dia yang paling mantap lah dari sisi keilmuan dan keimanan. Ketika beliau menjelang wafat Bapak Ibu, ternyata pas sakaratul maut setan datang. Anaknya di samping namanya Abdullah. Ketika itu Imam Ahmad mengatakan pergi sana. Dia nggak bilang ke anaknya, dia nggak bilang ke orang. Pokoknya dia melihat sesuatu. Dibilangnya pergi sana. Anaknya heran dan bertanya, wahai ayahnya, kenapa engkau mengatakan pergi? Kata Imam Ahmad, barusan setan datang ke saya dan dia menggoda saya, memuji saya agar saya muncul riak bangga diri sehingga sombong. Ketika sombong datang, mana tahu matinya datang, gitu kan? Sehingga matinya suul khatimah dalam keadaan sombong. Sementara Nabi mengatakan khairul a'mal bil khawatim. Sebaik-baik amal di akhir dari hidup ini. Jadi kalau akhir hidupnya dalam keadaan maksiat, suul khatimah. Kalau akhir hidupnya dalam kebaikan, maka insya Allah dia husnul khatimah. Jadi datang setan ketika itu Bapak Ibu kepada orang yang mereka tidak wafat. Ketika orang tidak meninggal dunia, pas orang sakaratul maut, maka kita minta perlindungan agar Allah selamatkan kita dari gangguan itu dengan baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam, adzabul qabri, fitnatul mahya wal mamat, fitnah hidup dan fitnah mati. Jadi ini salah satu maknanya pas sakaratul maut. Bapak-bapak belum pernah sakaratul maut lagi ya, ibu kita belum pernah lagi ya. Nanti ada masalah kita akan merasakan itu ketika menjelang kita wafat. Namanya nanti sakaratul maut. Sakar artinya mabuk. Orang menjelang wafat biasanya mabuk, bukan minum tua, bukan minum apa segala macam. Memang kondisi pas mau pelepasan roh dari jasad kita. Bayangkan betapa ngerinya sakaratul maut. Kata para ulama, tidak ada musibah kengerian yang lebih ngeri dirasakan orang kecuali pas dia sakaratul maut. Makanya sekali aja dia kalau udah lepas dah mati, bisa balik ke dunia kan? Ya, orang kalau dalam soal bahasa nggak ada ke dunia, nggak ada. Sebagaimana ada di video-video sekarang ada orang dibunuh lalu tiba-tiba ruh dia masuk ke jasad orang ngomong, nggak benar itu. Orang yang sudah mati masuk alam barzah. Dalam Quran Allah katakan orang kalau sudah masuk alam barzah dia minta balik ke dunia, tapi Allah nggak beri. Rabbi ketika itu dalam satu ayat Allah katakan hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika kematian datang kepada kita lalu berpisah dengan jasad dan kita mati, kita minta balik ke dunia, Allah tidak izinkan. Tiba-tiba ada orang dibunuh, kemudian dia masuk ke tubuh orang, lalu dia ngomong, itu nggak ada akidah yang begitu. Kalau pun ada, itu bisa jadi jin atau jin korin. Kita ini kan ada jin korin masing-masing. Jadi ketika mati, jin korin kita lepas. Maka dia bisa meniru, dia tahu kebiasaan kita, dan bisa jadi dia masuk ke tubuh orang dan dia ngomong ketika itu. Kan jin bisa masuk ke tubuh kita. Dan ketika itu Bapak Ibu yang paling mudah jin masuk tubuhnya itu perempuan biasanya. Tapi kalau ibu-ibu ini nggak ada lagi, dan tua-tua ini nggak mau jin masuk. Biasanya masih muda-muda, itu mudah jin masuk itu. Biasanya jin itu bisa masuk karena sedih sekali atau terlampau bahagia sekali, tidak bisa dia mengontrol perasaan. Ditambah pula nggak dekat dengan Allah, itu bisa jin itu masuk ketika itu. Makanya banyak anak-anak SMP, SMA masuk kesurupan bisa. Tapi kalau udah tua-tua ada. Nah, jadi jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu keyakinan. Jadi orang kalau udah mati enggak bisa balik ke dunia ya.
Maka daripada itu kita minta kepada Allah agar diselamatkan dari gangguan-gangguan ketika itu. Yang terakhir, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan minta perlindungan dari keburukan fitnah dajjal. Setiap rasul, setiap nabi, kata Rasulullah SAW, mengingatkan umatnya tentang kedatangan dajjal. Sejak zaman Nabi Nuh sudah diingatkan nanti ada dajjal. Sampai Nabi Muhammad, sampai hari ini 14 sahabat Nabi sudah wafat, dajjal tidak juga muncul-muncul. Lama, betapa ngerinya fitnah dajjal. Setiap nabi dan rasul mengingatkan umatnya tentang dajjal. Dari zaman dulu sampai zaman umat Nabi Muhammad, sampai zaman Nabi Muhammad, dan sampai Nabi Muhammad wafat, sampai hari ini dajjal keluar juga. Ngerinya fitnah dajjal. Jadi jangan dimuliakan, kata Rasulullah SAW, dajjal ini dia akan muncul di muka bumi selama nanti 40 hari. Satu hari pertama bagaikan 1 tahun lamanya, kedua sebulan, ketiga sepekan, hari keempat sampai 40 hari bagaikan hari-hari biasa. Jadi kurang lebih 400 harian dajjal ini di muka bumi. Dan dajjal dia akan semua dikelilinginya kecuali 4 yang gak bisa masuk. Yang pertama kata Rasulullah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa Palestina, dan Masjid At-Tur di Mesir yang di saat Nabi Isa menerima wahyu di situ diatur. Ada masjid-masjid lain, musola hidayah, masjid yang lebih tinggi, dajjal hidayah tambahan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dajjal ini. Jangan sampai kita berjumpa dengannya. Dan kalau sempat ada orang berjumpa dengannya, dia akan menghapuskan iman orang itu dan beriman kepadanya. Makanya namanya al-masih. Al-masih itu kan artinya masalah. Masalah yang sah artinya mengelak, menyapu. Nabi Isa al-Masih juga, cuman Nabi Isa ini dia menyapu. Ada orang mata buta disapunya pakai tangannya sembuh. Ada orang sakit dipegang diselap pakai tangannya sembuh. Jadi sama, Nabi Isa juga al-Masih, al-Masih Isa, al-Masih Dajjal al-Masih juga. Cuman al-Masih maknanya di sini dia menghapus iman orang. Dan yang paling banyak nanti pengikut Dajjal adalah para wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam satu riwayat kata Rasulullah, kita jumpai hadisnya, sampai dan akhirnya nanti suami-suami atau anak laki-laki mengikat istrinya, mengikat saudari perempuannya, jangan sampai keluar rumah karena ikut nanti sama Dajjal. Karena Dajjal menjanjikan hal-hal yang nikmat-nikmat, yang enak-enak, sementara perempuan biasanya suka yang begitu-begituan. Maka jemaah dimuliakan, mau laki-laki mau perempuan sama saja. Semua kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal ini. Dan itu kita selalu baca sebelum kita salat, khususnya ketika sholat mawar. Mudah-mudahan Bapak Ibu hafal doa ini. Allahumma a'udzu bika min adzabil jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kalau nanti bisa kami kasih tahu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.